Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah siapkan oleh Pade di deskripsi di bawah video ini, tinggal klik saja. Dan Pade tetap senantiasa berpesan menjalankan dengan disiplin protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan senantiasa menghindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari videonya sampai selesai supaya anak-anak menguasai materinya dengan baik, karena nanti Pade harapkan anak-anak mampu untuk menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas, membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas, mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan dan baca. Di sini ada teks bacaan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Dan setelah nanti anak-anak membaca teks ini, anak-anak coba belajar bersama-sama membuat peta pikiran dari teks bacaan ini. Silahkan anak-anak dibaca teks bacaannya. Bagaimana, sudah selesai? Bagus. Kalau sudah selesai, Pade lanjutkan. Sekarang kita bersama-sama membuat peta pikiran tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, bagaimana caranya? Kita buat peta pikiran. 1. Berdasarkan teks bacaan, memakai pakaian dalam dari kain katun, ganti setelah mandi atau apabila terasa lembab. Kemudian yang kedua, yaitu bilaslah setiap kali habis PAK atau buang air kecil. Gunakan air yang bersih, setelah dibasuh keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, ada yang tahu? Ya, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut, gantilah pembalut setiap kali pembalut yang dipakai terasa lembab, ganti dalam sehari minimal 4 kali. Nah, ini adalah peta pikiran berdasarkan dari teks bacaan tadi itu. Nah, ini adalah anak-anak teks pidato Sudin yang melaksanakan kompetisi pidato di kota. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama. Silakan anak-anak baca teks pidato Sudin ini secara cermat, amati setiap paragrafnya. Setelah membaca, nanti anak-anak ada pertanyaan yang akan Pade ajukan dan nanti kita bahas bersama tentang isi teks pidato ini. Misalnya begini, apakah ada salam pembukanya atau tidak? Apakah ada pendahuluannya? Tidak. Apakah ada intinya? Tidak. Sampai yang terakhir di salam penutup. Nah, itu anak-anak perhatikan dengan baik. Cermati dari teks ini ada enggak. Silahkan dimulai dibacanya. Baik, kalau sudah selesai, Pade lanjutkan ke pertanyaannya. Nah, ini adalah diagram pertanyaannya. Yang pertama, teks pidato memiliki bagian pembuka. Bagaimana menurut anak-anak? Tadi setelah membaca, ya, ada. Kemudian teks pidato memiliki bagian inti. Bagaimana, ada? Betul, ada.
Kemudian yang ketiga, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ada tidak? Ya, ada. Kemudian bagian inti teks pidato membuat contoh-contoh yang mendukung topik. Bagaimana, ada tadi? Ya, ada. Kemudian teks pidato memiliki bagian penutup. Apakah ada penutupnya? Ada, ya, betul. Kemudian teks pidato memiliki kalimat ajakan. Apakah ada kalimat ajakannya dalam teks pidato itu? Betul, ada. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca? Ya, contohnya tadi itu Sudin sampai berjuang keras dengan Bapak Kepala Sekolah ingin berangkat mengikuti kompetisi kota. Berarti ada. Kemudian terakhir, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Bagaimana menurut anak-anak? Iya, betul. Sebagian besar menggunakan kosakata baku. Nah, sekarang Pak De tanya, apakah teks pidato ini baik atau tidak kesimpulannya? Iya, betul sekali. Kesimpulannya, Sudin berpidato baik. Nah, itu silakan nanti anak-anak dicoba untuk membuat teks pidato dengan menggunakan diagram seperti ini, cara mengontrolnya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Bagus. Nah, sekarang Pak De juga menyajikan tentang kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Ya, silakan anak-anak perhatikan dengan baik, dibaca. Apakah sudah dibaca? Ya, kalau sudah dibaca, anak-anak, Pak De mau meminta sama anak-anak tentang pelaksanaan SEA Games. Kemudian tahun berapa, negaranya di mana, dan pelaksanaannya di kota apa. Yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1959 di Thailand, kota Bangkok. Selanjutnya, yaitu Pak De meminta sama anak-anak untuk menyebutkan 5 kali pelaksanaan SEA Games terakhir. Ya, ini pada tahun 2009 di Laos, kemudian kotanya di Vientiane. Selanjutnya, pada tahun 2011 pelaksanaannya di negara kita di Indonesia, yaitu di Jakarta dan Palembang. Kemudian di tahun 2013 di Myanmar. Selanjutnya di tahun 2015 pelaksanaannya di Singapura. Kemudian pada tahun 2017 yaitu di Malaysia. Nah, itu anak-anak materi yang Pak De sampaikan. Apakah anak-anak sudah bisa memahaminya dengan baik? Bagus, kalau memang sudah bisa memahami dengan baik. Pembahasan materinya Pak De cukupkan dulu. Sampai jumpa di video materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 5. Dan jangan lupa klik subscribe-nya, like, lonceng, dan komen di video untuk memberikan saran dan masukan supaya lebih baik ke depannya. Pak De ucapkan terima kasih pada anak-anak yang telah selesai mempelajari video pembelajaran ini, dan Pak De senantiasa berdoa semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Pak De tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.